Assalamualaikum movie lovers, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini, Mai akan mereview sebuah film trailer aksi Jepang yang menceritakan tentang Shuhei Sakata, seorang mantan pembunuh bayaran yang hidupnya hancur ketika keluarganya dibunuh oleh organisasi kejahatan Kimengumi. Untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita saksikan review selengkapnya. Cerita berlatar di Jepang, tepatnya di kota Shinjo, di mana seorang immortal hitman yang memiliki arti pembunuh bayaran abadi bernama Shuhei Sakata tengah mengasah senjata favoritnya yang berjenis golok Hatsukokoro yang memiliki bila yang sangat tajam dan berkualitas tinggi. Dengan senjata inilah Shuhei Sakata akan beraksi. Cerita beralih di sebuah resort mewah di pinggir pantai milik kelompok Yakuza Konogumi yang menguasai pelabuhan, di mana salah satu anak buah melaporkan bahwa salah satu perusahaan di pelabuhan menolak untuk bekerja sama dengan mereka lagi. Mendengar hal itu, sang ketua Konogumi pun melampiaskan amarahnya kepada anak buahnya dengan menyobek mulutnya karena dianggap tidak becus dalam mengatasi masalah. どういう意味かな? Suasana pun semakin tegang ketika mereka menyadari ada penyusup di markas mereka. Dan disinilah target operasional Shuhei Sakata. Dalam sekejap, Sakata mampu menumbangkan satu persatu Konogumi. Mereka pun dibantai habis oleh Sakata. Dan pada akhirnya dalam waktu singkat, Sakata mampu menghabisi kelompok Yakuza Konogumi yang menjadi duri dalam daging di pelabuhan, di mana orang terakhir yang dibunuhnya adalah ketua Yakuza Konogumi. Rupanya Sakata bekerja di bawah perintah Akira, dan pekerjaan itu merupakan pekerjaan terakhirnya karena Sakata ingin hidup normal bersama istri dan putrinya yang berusia 5 tahun. Akira yang mendengar keputusan Sakata pun hanya bisa menyesali. Dia pun berujar bahwa dia menyesal telah membiarkan Sakata berkeluarga. Seusai berjabat tangan, Sakata pun pergi meninggalkan Akira. Dan inilah keluarga kecil Sakata, di mana putrinya yang bernama Ryo berusia 5 tahun begitu menyayangi Sakata. Begitupun juga istrinya yang mengetahui pekerjaan Sakata. Sakata pun berjanji bahwa secepatnya dia akan mencari pekerjaan baru. Niat itu pun disambut baik oleh istrinya, dan istrinya pun berencana untuk merayakannya. Namun naas belum juga merayakannya, mereka pun harus menelan pil pahit ketika organisasi kejahatan Kimengumi bertamu ke rumahnya dan mengintimidasi mereka. Rupanya pembunuhan kelompok Yakuza Konogumi sebelumnya adalah perintah dari mereka. Kimengumi berniat melenyapkan seluruh Yakuza di kota Shinjo. Sakata yang melihat anak dan istrinya ketakutan pun tak tinggal diam, dia pun melawan. Tak ingin anaknya celaka, sang istri pun memohon agar mereka melepaskan anaknya. Namun yang ada, si topeng serigala malah menembak kepalanya. Sakata yang melihat istrinya tewas pun berteriak histeris, disusul dengan pria bertopeng iblis bertanduk dua yang kemudian menembak Ryo. Sang ketua yang mereka panggil Master pun berkata bahwa ada iblis di Shinjo. Kabarnya itu akan merasuki seseorang setiap 50 tahun sekali dan akan melakukan pembunuhan massal. Kami harus melindungi kota ini dari iblis itu. Dan Master menganggap iblis itu adalah Sakata. Mendengar hal itu, Sakata pun bersumpah akan menghabisi mereka semua. Dan finally, seorang bertopeng iblis merah pun menembak kepalanya. Kejadian itu pun telah diskenario Kimengumi, seolah-olah Sakatalah yang membunuh anak dan istrinya, kemudian menembak kepalanya sendiri. Dua 12 tahun pun telah berlalu, di mana ternyata Sakata masih hidup dan dirawat di rumah sakit penjara oleh Akira. Dan keadaannya pun sangat memprihatinkan, di mana Sakata koma dengan kondisi tubuh yang tidak bisa digerakkan sama sekali. Rupanya ketua Kimengumi sengaja membiarkannya hidup karena suatu alasan.
Untuk mencari aman, Akira sengaja menyembunyikan Sakata di tempat kumuh dan kotor. Tak hanya itu, Akira sengaja membayar salah seorang imigran untuk menjaga dan merawat Sakata. あとはよろしく。 Cerita beralih di pusat kota Shinjo, di mana seorang wali kota bernama Sunohara tengah mengadakan konferensi pers di hadapan puluhan jurnalis dalam rangka pertumbuhan pembangunan kota Shinjo dan pembukaan resort terpadu Mahoroba, di mana di dalamnya terdapat gedung, bioskop, mall, restoran, hotel, kasino, dan fasilitas konferensi internasional. Dan rencananya resort tersebut akan dibuka 6 bulan kemudian. Selama 12 tahun wali kota Sunohara menjabat, kota Shinjo yang tadinya kota mati menjadi kota yang sangat maju dan berkembang. Di saat sesi tanya jawab, salah seorang jurnalis menanyakan keberadaan para pejabat yang menghilang di tengah pro dan kontra dengan rencana wali kota dalam membangun Mahoroba. Mendengar pertanyaan itu, sontak wali kota Sunohara pun menjawabnya dengan sinis, karena menganggap pertanyaan tersebut tidak berdasarkan fakta dan hanya mencoreng nama baik kota Shinjo. Alhasil, sesi tanya jawab pun dialihkan. Dan ternyata, jurnalis tersebut memperoleh informasi dari mantan anggota Yakuza Konogumi yang sebelumnya mulutnya dirobek oleh ketuanya. Dia menjelaskan bahwa kota Shinjo dibangun dari uang hasil kejahatan. Di antaranya adalah pabrik narkoba dan perdagangan manusia. Belum usah memberikan informasi, mereka pun dikejutkan oleh kedatangan salah seorang Kimengumi bertopeng iblis merah. Tanpa basa-basi, Kimengumi langsung melenyapkan keduanya. Cerita beralih di kediaman Akira, di mana seseorang menelpon akan keadaan Sakata yang baru saja ditusuk oleh mantan anggota Konogumi. Sakata pun langsung dibawa Akira ke rumah sakit. Dia pun dalam pengawasan oleh 2 pihak kepolisian. Setelah itu, sang komandan pun datang menghampiri mereka berdua, kemudian memintanya pergi. Oh, ternyata sang komandan merupakan anggota Kimengumi bertopeng kakek tua. Dia pun menyuntikkan sebuah cairan ke dalam infus Sakata untuk mempercepat kematiannya. Bukannya mati, Sakata malah kembali bangkit dan menyerang Kimengumi. Kematian istri dan anaknya lah yang membuatnya kembali bangkit. Perkelahian pun tak terelakkan. Rupanya suara keributan memancing kedua polisi itu. Tak ingin rahasianya terbongkar, Kimengumi pun segera melenyapkan polisi yang jujur. Sementara polisi yang satunya telah berkomplot dengan Kimengumi. Begitupun juga dengan dokter yang memergokinya tak luput dari serangan Kimengumi. Ketiganya pun kembali berduel. Setelah berjuang cukup keras untuk melawan Kimengumi, akhirnya Sakata pun dapat bernafas lega ketika dia berhasil melenyapkan keduanya. Akira yang melihat Sakata kembali sehat pun segera membawanya pergi. Setibanya di tempat yang aman, tiba-tiba Akira mendapat pesan singkat dari seseorang yang memerintahkannya untuk menghabisi Sakata, kemudian mengirim mayatnya ke sana. Saat itu juga Akira membawa Sakata menuju pabrik narkoba milik Kimengumi yang berkedok tempat pengolahan sampah dengan berpura-pura menjadi mayat. Mereka pun membawa Sakata masuk dan hendak melenyapkan tubuhnya di mesin penghancur. Namun sayang sekali mereka kecolongan. Sakata pun bangun dan membantai mereka satu persatu. Merasa dihianati oleh Akira, Kimengumi yang memperhatikannya dari CCTV pun segera memerintahkan penjaga untuk menghabisi Akira yang hendak keluar dari pabrik. Beruntung Akira masih hidup dan segera menembak mereka semua. Sementara Sakata yang masih di dalam pabrik tengah berjibaku membantai satu persatu anak buah Kimengumi. Jumlah mereka yang begitu banyak tidak menyurutkan sedikit pun niat Sakata untuk balas dendam. Mereka pun dibantai habis satu persatu. Hingga pada akhirnya Sakata pun harus menelan pil pahit ketika Kimengumi berhasil mengelabuinya dengan keluar dari pabrik kemudian meledakkan tempat itu. Sakata yang masih berada di dalam pun pasti sudah tewas. Namun kenyataannya sang iblis belumlah tewas. Dengan mengenakan mantel tebal, Sakata pun keluar dari pabrik. Dan seketika itu, Akira dengan cepat menabraknya. Dengan menahan luka tembak di perut, Akira pun mengakui bahwa dirinya lah yang memberikan informasi perihal istri dan putrinya.
Dia pun memohon ampun dan rela jika dia harus mati di tangan Sakata. Akhirnya Sakata pun menembak Akira sahabatnya. Melihat Kimengumi yang masih hidup, sontak Sakata pun langsung membawanya. Dan seketika itu, sang ketua Kimengumi menelpon Sakata dan memintanya untuk melepaskan anak buahnya karena dia masih membutuhkannya. Tak hanya itu, terkuaklah sebuah fakta bahwa ketua Kimengumi yang merupakan pria bertopeng iblis bertanduk dua adalah wali kota Sunohara, wali kota kebanggaan Shinjo. Melihat Sakata yang tidak bergeming, alhasil sang wali kota pun mengabarkan bahwa putrinya Ryo masih hidup. Dia pun mengancam akan menghabisi putrinya jika Sakata tidak mau melepaskan anak buahnya. Mendengar putrinya masih hidup, sontak Sakata pun terkejut. Dia pun berniat mengambil kembali putrinya dan tetap membunuh Kimengumi. Untuk menemukan keberadaan putrinya, Sakata pun sengaja menemui mantan informannya. Akhirnya, dia pun mengetahui keberadaan Ryo putrinya. Sakata pun bergerak ke gedung milik Kimengumi bertopeng serigala yang telah mengasuh Ryo. Dan seperti biasa, dia pun dengan mudahnya membantai musuhnya satu persatu. Sakata pun berhasil menemukan tempat persembunyian Kimengumi. Sementara Ryo yang ketakutan tengah bersembunyi di balik sofa. Seketika itu, pandangan Sakata pun teralihkan oleh sebuah madu foto yang memperlihatkan Ryo kecil hingga beranjak remaja dengan Kimengumi di sampingnya. Akhirnya Kimengumi pun muncul dan seketika itu Sakata menyerangnya. Keduanya pun terlibat aksi baku hantam. Ryo yang mengira Kimengumi adalah ayahnya pun lantas menyelamatkannya dan memanah Sakata. Beruntung rekannya segera membawanya pergi dan mencabut anak panahnya. Tak berlangsung lama, rekan Sakata dikejutkan oleh panggilan nomor tak dikenal. Rupanya itu dari ketua Kimengumi, wali kota Sunohara, di mana wajah rekan Sakata tertangkap kamera CCTV. Maka dengan mudah mereka mendapatkan nomor HP-nya. Untuk menghabisi Sakata, ketua Kimengumi menjadikan Ryo umpan dengan meminta Sakata datang ke Mahoroba jika ingin Ryo hidup lebih lama. Tak ingin kehilangan putrinya untuk kedua kalinya, Sakata pun bergerak menuju Mahoroba. Tapi sebelum itu, Sakata mengambil golok keberuntungannya yang masih tersimpan rapi. Dan sampailah Sakata di gedung Mahoroba, di mana pasukan berseragam orange menyambutnya. Pembantaian pun tak terelakkan. Seolah-olah dirasuki iblis, Sakata pun menjadi sangat kuat dan dengan lincahnya dia menumbangkan satu persatu musuhnya. Hingga tibalah saatnya Sakata menemukan Ryo putrinya. Rupanya Ryo tak mengenali Sakata sebagai ayahnya. Dan seketika itu Kimengumi bertopeng iblis merah memukul Sakata. Dan dia pun dihadapkan dengan putrinya Ryo. Wali kota Sunohara yang melihat kembali Sakata pun sangat murka dan menganggap Sakata adalah iblis di kota Shinjo. Dan seketika itu dia hendak memenggal kepala Ryo. Beruntung rekan Sakata datang tepat pada waktunya dan memberondong mereka dengan senapannya. Begitu Sakata memerintahkan Ryo lari, seketika itu Ryo baru menyadari bahwa pria yang dihadapannya merupakan ayah kandungnya. Kimengumi bertopeng iblis merah pun segera menyerang Sakata dengan membabi buta. Untuk Kimengumi yang satu ini cukup membuat Sakata kewalahan, hingga membuat Sakata hampir dilenyapkan oleh iblis merah. Beruntung ingatan kelam akan kematian istri tercintanya mampu membuatnya kembali kuat. Dan dengan dendam yang begitu membara, Sakata pun berhasil menumbangkan iblis merah. Dan kini giliran Sakata melawan ketua Kimengumi yang merupakan wali kota Sunohara. Dengan perasaan yang diliputi dendam, Sakata pun menyerangnya. Namun siapa sangka, Sunohara berhasil menebas tangan milik Sakata. Dengan kondisi tangannya sudah buntung, dia pun merangkak tertati-tati mendekati Sunohara. Sunohara pun berhasil melukai Sakata secara bertubi-tubi. Bukannya tumbang, yang ada Sakata malah berdiri kokoh bak semen 3 roda. Dari situlah Sunohara benar-benar melihat iblis dalam tubuh Sakata. Karena lengah, Sakata pun berhasil menebas kepalanya, disaksikan Ryo putrinya.
Setelah 12 tahun berpisah, akhirnya ayah dan anak itu pun kembali berpelukan. Rio berharap agar ayahnya tidak mati. Merasa gagal melindungi ibunya, Sakata pun memohon ampun kepada Rio. Dan dia pun meninggal di pelukan putrinya. 1 tahun kemudian, kota Shinjun mengadakan pemilu untuk yang kedua kalinya. Dan Shinohara kembali terpilih untuk yang kedua kalinya. Rupanya Shinohara masih hidup. Dan kali ini Shinohara yang merupakan saudara kembar Shinohara lah yang menggantikan kedudukannya sebagai wali kota. Untuk mengenang kematian rekan-rekannya, Shinohara sengaja menari untuk mereka. Dan tanpa dia sadari, Rio sudah berdiri di hadapannya dan melepaskan 2 anak panahnya. Usai menuntaskan dendamnya, dia pun pergi mengendarai mobil kesayangan ayahnya. Dan cerita pun selesai.